Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Kristus. Sungguh sebuah sukacita ketika kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk ada di dalam ibadah-Nya. Oleh karena itu, masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, muliakanlah namanya, dengan menyanyikan lagu dari PKJ 2, Mulia-mulia namanya. Marilah kita awali ibadah kita pada saat ini dengan satu keyakinan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan minggu hari ini, kita akan bersama-sama mendasarkan ibadah kita pada firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Samuel, pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, yang berbunyi demikian. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pada saat ini. Dan kita akan menggumuli tema dalam kebaktian kita, memahami, mengalami, dan melakukan. Lemah lembut dan ramah
Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa dan mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami menyadari akan segala dosa kesalahan kami yang kami sengaja ataupun tidak. Sesungguhnya semua itu telah membuat kami menjadi cemar di hadapan Engkau. Saat ini, ketika Engkau mengundang kami rindu datang kepadamu. Kami mau memohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan mengampuni akan segala salah dan dosa kami, sehingga kami pulih layak untuk datang kepadamu. Bapa, terimalah kami dan kuduskanlah kami, sehingga kami boleh datang memuji memuliakan namamu dan juga menikmati akan sabdamu. Di dalam nama Yesus, kami pohonkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi kita yang mau mengakui dosa-dosanya dan memohon pengampunan dari Tuhan, sekarang terimalah berita anugerah dari Tuhan, seperti yang dinyatakan di dalam kitab Mika, pasal yang ke-5, ayat yang ke-3, sampai dengan ayat yang ke-4, bagian A, yang berbunyi demikian. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar
sampai ke ujung bumi, dan Dia menjadi damai sejahtera. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Dan kau juga
pikiranku, amat ajaib pengetahuanmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa sebelum membaca dan menikmati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami mau meneduhkan diri kami. Kami membuka telinga kami membuka pikiran kami membuka hati kami untuk Engkau. Kiranya Engkau berkenan menyatakan kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami mampu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu ini menjadi Allah dalam pemberitaan firman-Mu, dan kuasailah setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 1:43-51. Pada keesok harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripadanya." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema yang akan kita bahas pada saat ini yaitu memahami, mengalami, dan melakukan. Di dalam kehidupan kita ada kata mutiara atau sebuah pernyataan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pernyataan ini sesungguhnya menyatakan kepada kita bahwa ketika kita belum mengenal, maka kita akan sulit untuk bisa menyayangi. Kenyataan di dalam kehidupan kita juga diperhadapkan dengan kenyataan bagaimana kita bisa mengenal supaya kita bisa menyayangi.
Menarik kalau kita perhatikan bagaimana perusahaan-perusahaan mencoba memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui iklan yang disajikan. Ada pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa anggaran iklan pada sebuah perusahaan bisa sangat besar. Memang itu dilakukan supaya orang mengenal produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Harapannya ketika orang mengenal, kemudian orang mau menerima dan menikmati hasil produk dari perusahaan itu. Di dalam membuat iklan, kadang-kadang kita juga melihat perusahaan itu bukan sekedar menyajikan yang biasa. Tetapi kadang-kadang mereka membuat terobosan supaya iklan itu menarik. Produk yang diiklankan itu lebih cepat diterima. Orang menjadi ingin mencoba dan kemudian menikmati. Contoh, misalnya dalam pikiran kita dahulu, kalau minum teh ya pakai gelas. Ada perusahaan teh yang memperkenalkan produknya yang berupa air teh dalam botol. Sehingga kita mengenal yang namanya teh botol. Tetapi ketika teh botol ini sudah berjalan beberapa waktu dan kemudian diminati oleh banyak orang, ada perusahaan lain yang mencoba memperkenalkan produk baru. Sama-sama air teh. Ia menyajikan bukan teh dalam botol, tetapi teh dalam kotak. Ini sebuah cara supaya orang mau mencoba sesuatu yang tidak biasa. Tehnya, air tehnya ada di dalam kotak kardus dan bisa langsung dinikmati. Ketika orang sudah terlanjur menikmati teh dalam botol, teh dalam kotak, perusahaan lain kembali mengingatkan orang pada pengalaman yang dulu. Teh dalam gelas. Air teh yang dikemas dalam gelas plastik yang bisa langsung dinikmati. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang dilakukan ini adalah usaha untuk memperkenalkan produk sebuah perusahaan supaya orang mau menikmati, orang mau membeli produk perusahaan itu. Contoh yang menarik juga kita saksikan ketika dalam pikiran kita, kalau yang namanya kopi itu pasti hitam. Itu dalam pikiran kita yang dulu. Tapi ketika orang berusaha untuk memperkenalkan produk yang baru, ada perusahaan yang menghadirkan bukan kopi hitam, tapi kopi putih, white coffee. Dan rupa-rupanya sesuatu yang baru ini diterima. Sekarang white coffee bukan lagi sesuatu yang asing. Orang biasa
minum kopi, tapi kopinya berwarna putih. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah contoh ketika orang memperkenalkan produk. Ini contoh ketika orang membuat orang lain mau menerima produk sebuah perusahaan. Di dalam bacaan kita pada saat ini, kita juga berhadapan dengan bagaimana orang itu mau memahami, mengenal, dan kemudian menerima, khususnya Yesus. Bacaan yang kita baca ini mengisahkan tentang pemanggilan murid-murid yang mula-mula. Di dalam Injil Yohanes kita mendapat berita di dalam bacaan kita bahwa kisah ini terjadi ketika Tuhan Yesus sudah memanggil Petrus, Andreas, dan juga Filipus. Bapak, Ibu, dan Saudara, perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya yang pertama, rupa-rupanya sampai di daerah Galilea. Mereka dalam perjalanan bertemu dengan seorang yang bernama Natanael. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertemuan ini diawali dengan pengalaman yang terjadi pada diri Filipus. Filipus yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid. Dan kemudian Filipus menyatakan kesediaannya ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Di dalam diri Filipus menimbulkan suatu pengalaman yang luar biasa. Pada diri Filipus ada sebuah pengalaman yang menyatakan bahwa Yesus inilah Mesias yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Apa yang dialami oleh Filipus ini kemudian yang disampaikan oleh Filipus kepada Natanael ketika Filipus bertemu dengan dia. Filipus berkata kepada Natanael, "Aku telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Pengalaman Filipus berjumpa dengan Yesus dan ajakan Yesus untuk menjadi pengikutnya, menjadi muridnya. Ini adalah sebuah pengalaman yang mengingatkan akan kerinduan banyak orang. Seperti yang sudah dinubuatkan oleh Musa ataupun oleh para nabi sebelumnya. Yesus yang dinyatakan sebagai Mesias yang akan membawa pembebasan bagi banyak orang. Itu yang disampaikan oleh Filipus kepada Natanael. Tetapi yang menarik, Natanael yang belum berjumpa sendiri dengan Yesus, dia baru mendengar dari cerita pengalaman Filipus. Dia meragukan akan seorang yang baik, seorang yang besar, tetapi berasal dari Nazaret. Natanael bertanya kepada Filipus, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?"
Bapak, Ibu, dan Saudara, rupa-rupanya kota Nazaret atau juga daerah Galilea pada masa itu dimengerti sebagai daerah atau wilayahnya orang-orang rendah, baik dari sisi ekonomi ataupun dari sisi akademik. Rupa-rupanya dua daerah ini, Nazaret dan Galilea, dimengerti sebagai wilayahnya orang-orang yang dari golongan sederhana dan juga dari golongan orang-orang yang berpendidikan rendah. Menurut catatan, rupa-rupanya Natanael itu berasal dari kota Kana. Kita bisa membacanya di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang kedua. Kota Kana sebenarnya tidak jauh dari kota Nazaret. Hanya terpaut beberapa kilometer saja. Tetapi rupa-rupanya antara penduduk Nazaret dengan penduduk Kana ada persaingan yang berkaitan dengan harga diri. Orang-orang dari daerah Kana menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang-orang Nazaret. Wajar ketika Filipus mengatakan bahwa Yesus yang dari Nazaret ini adalah yang diceritakan, yang dinubuatkan oleh para nabi. Natanael mempertanyakan hal itu. Mungkinkah orang yang baik datang dari Nazaret? Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang terjadi ini sesungguhnya adalah sebuah kenyataan yang keluar dari kebiasaan. Dalam dunia periklanan, supaya dikenal seperti yang saya sebutkan, membuat sesuatu yang di luar kebiasaan. Out of the box. Biasanya seperti ini sesuatu yang tidak biasa. Kehadiran Yesus yang dinyatakan berasal dari Nazaret, yang tidak wasim itu menjadi tempat asalnya orang-orang baik, justru sekarang dihadirkan oleh pernyataan Filipus kepada Natanael. Ketika Natanael mempertanyakan itu, Filipus dengan tegas mengatakan, "Mari dan datanglah." Pernyataan ini mengajak kepada Natanael yang meragukan tentang Yesus dari Nazaret ini, untuk Natanael itu mau datang dan melihat. Pernyataan "mari dan lihatlah" dalam bahasa Inggris dinyatakan sebagai come and see. Datang dan lihatlah. Jangan hanya sekedar mendengar. Di sisi yang lain, apa yang menjadi sikap Filipus dalam peristiwa ini? Filipus tidak mengagungkan perdebatan. Ia tidak mengagungkan akan pengalaman pribadinya yang sudah bertemu dengan Yesus. Tetapi Filipus mengajak Natanael untuk datang sendiri kepada Yesus dan kemudian melihat sendiri seperti apa Yesus itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, perdebatan
mengagungkan pengalaman untuk bisa diterima oleh orang lain bukan sesuatu yang bisa dengan mudah untuk meyakinkan orang itu. Filipus lebih suka untuk membawa Natanael datang sendiri kepada Yesus, melihat sendiri kepada Yesus. Dan ketika Natanael datang kepada Yesus, Yesus langsung menyapa Natanael. Pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sungguh sesuatu yang menggetarkan pada diri Natanael. Yesus mengatakan kepada Natanael, sesungguhnya engkau ini adalah orang yang baik. Pernyataan Yesus kepada Natanael itu menyadarkan tentang jati dirinya. Yesus menganggap atau Yesus menyatakan bahwa Natanael ini adalah orang Israel sejati. Dan tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Apa yang dinyatakan oleh Yesus tentang pribadi Natanael ini? Rupa-rupanya sungguh seperti apa yang ada pada diri Natanael. Natanael menanggapi pernyataan Yesus yang mengatakan dengan tegas, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini ditanggapi oleh Natanael dengan mengatakan, bagaimana engkau mengenal aku? Natanael terkejut tentang pengenalan Yesus tentang dirinya. Natanael bertanya, bagaimana Yesus mampu mengenali dirinya? Ketika Natanael bertanya begitu, Yesus lebih membuat Natanael kagum dengan pernyataannya. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernyataan Yesus ini mau meyakinkan bahwa Yesus sebenarnya sudah mengamati. Yesus sudah memperhatikan siapa Natanael. Pernyataan melihat engkau di bawah pohon ara. Ini adalah sebuah kenyataan di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu, khususnya di kalangan orang Yahudi. Orang Yahudi punya kebiasaan untuk mereka itu merenung, menggumuli akan firman Allah, kitab-kitab para nabi, dengan duduk di bawah pohon ara. Pohon ara dikenal pada waktu itu sebagai pohon yang rindang, cukup nyaman untuk berteduh dan untuk berdiam diri di dalam perenungan. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara, sesungguhnya mau mengatakan bahwa aku sudah melihat engkau sebagai seorang yang menggumuli tentang firman Tuhan dalam kitab-kitab para nabi. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa aku melihat engkau sebagai seorang yang mau belajar tentang firman Allah.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kesaksian atau pernyataan Tuhan Yesus tentang Natanael ini kemudian membuat Natanael sungguh-sungguh menjadi sadar. Ia kemudian mengatakan dengan tegas, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Pernyataan yang luar biasa keluar dari mulut Natanael. Ketika Natanael yang tadinya meragukan Yesus, sekarang tahu bahwa Yesus itu sungguh-sungguh yang dinantikan oleh banyak orang. Natanael menyatakan keagungannya, kekagumannya tentang Yesus itu dengan pernyataan Yesus sebagai Rabi yang adalah anak Allah dan sekaligus raja orang Israel. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini sebenarnya mengajak kita untuk memahami bahwa pengenalan akan Tuhan kita, pengalaman bersama dengan Tuhan, itu yang akan membuat iman menjadi semakin nyata. Dan ketika iman yang didasarkan pada pengalaman kehidupan nyata, itu yang kemudian membuat orang mau melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Natanael, ketika ia sungguh-sungguh beriman, ia mau menjadi percaya kepada Yesus, ia kemudian mau mengiring Yesus. Kepada Natanael, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Yesus memberi kesempatan kepada Natanael untuk mengalami pengalaman yang luar biasa di kemudian hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita diajak untuk kita mau memahami, untuk kita mau mengalami siapa sebenarnya Yesus. Dan kita diajak untuk mau bersama-sama dengan Yesus. Sehingga pengenalan yang benar dengan pengalaman yang nyata membuat iman kita semakin kuat. Dan kita mau untuk melakukan, bertindak seperti yang Yesus ajarkan, yang Yesus ingin kita melakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang untuk mampu melewati semua ini bukan sesuatu yang instan. Untuk bisa mempunyai iman yang benar, dibutuhkan waktu yang cukup. Dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan ketekunan. Ketika itu semua kita miliki, itu yang akan membuat kita semakin kuat beriman kepada Tuhan. Tantangan yang saat ini kita alami
dalam suasana pandemi. Ini juga sesungguhnya sebuah pengalaman yang mengajak kita untuk mau melihat Allah kita dengan benar. Kita tidak perlu untuk berdebat. Kita tidak perlu untuk mengagungkan apa yang terjadi di dalam pengalaman pribadi lepas pribadi. Tetapi kita diajak untuk mau datang kepada Yesus. Datang dan lihatlah. Ketika kita mau datang dan melihat Yesus, perjumpaan yang demikian akan membuat kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus. Dan dengan pengetahuan yang benar, itu akan membuat kita memiliki iman yang benar. Dan ketika kita mempunyai iman yang benar, maka kita akan mau mengambil bagian dalam pelayanannya. Mari saudara, di tengah-tengah situasi yang saat ini tidak baik karena adanya pandemi virus corona, mari kita datang dan jumpai Yesus, supaya Yesus menyapa kita. Dan perjumpaan, pengalaman yang kita dapatkan akan mendorong kita kuat beriman dan juga semangat di dalam pelayanan. Amin. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satukan hati kita. Kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sungguh kami bersyukur
Kalau saat ini Engkau berkenan untuk mengajar kami, supaya kami mau mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, sama seperti yang dialami oleh Natanael. Bapa, biarlah Engkau memampukan kami untuk mengenali Engkau dengan benar. Engkau memampukan kami untuk mau hidup bersama dengan Engkau dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan Engkau mau memampukan kami untuk melakukan tugas pelayanan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini ya Bapa, biarlah firman yang telah kami dengar boleh mewarnai akan hidup kami, menjadi dasar dalam hidup kami, dan menjadi pegangan hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, menjadi pendengar dan sekaligus pelaku-pelaku firman-Mu. Saat ini ya Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit, mereka yang harus menjalani pengobatan di rumah sakit, mereka yang menjalani pengobatan di rumah, ataupun mereka yang harus menjalani terapi-terapi atas penyakit yang dialaminya. Bapa, biarlah Engkau berkenan memberikan kebaikan kepada mereka melalui usaha yang dilakukan. Pakailah para dokter, perawat, obat-obatan, peralatan, perhatian yang diberikan untuk mendatangkan mujizat di dalam kehidupan mereka. Terlebih dari itu ya Bapa, karuniakanlah kepada mereka iman yang kuat, sehingga sekalipun mereka harus bergumul dengan penyakit, tidak membuat mereka lemah di dalam iman. Melainkan apa yang dialaminya boleh semakin menguatkan iman mereka. Kami berdoa ya Bapa, untuk jemaat GKI Kebumen yang sampai dengan saat ini belum bisa beribadah di gedung gereja. Bapa, biarlah Engkau tetap karuniakan kepada mereka iman yang teguh, sehingga kenyataan yang ia atau yang mereka alami tidak membuat mereka menjadi kehilangan iman, tetapi justru mereka menemukan iman yang baru, iman yang tahan uji, iman yang semakin taat dan setia kepadamu. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami musibah, entah karena banjir, entah karena gunung meletus, entah karena tanah longsor, atau juga karena musibah pesawat yang jatuh. Bapa, biarlah Engkau berkenan menyertai mereka di dalam pergumulannya. Biarlah apa yang mereka alami tidak membuat mereka mengutuk Engkau, melainkan boleh semakin membuat mereka percaya dan yakin akan kuasa yang ada padamu.
Mereka boleh menjadi bijak dan mampu untuk menghadapi kenyataan kehidupan ini dengan beriman dan mengandalkan Tuhan saja. Kami serahkan juga pemerintahan negara Indonesia. Biarlah Engkau berkenan menyertai para pejabat, para aparat di negara ini dengan kemampuan untuk mereka boleh mengambil keputusan yang tepat, sehingga bangsa ini akan dapat menjadi semakin maju dan semakin bermartabat. Bapa, kami serahkan syafaat kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berkenan mendengar dan menyempurnakan doa ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Marilah kita berikan persembahan dengan dasar firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7 yang berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari PKJ 146 bait 1 dan 3, Bawa Persembahanmu. Mari jemaat kita berdoa membawakan persembahan untuk Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan dari hari lepas demi hari. Bapa, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan bagi kami, rezeki Engkaulah yang mencukupkan segala sesuatunya, walaupun masa pandemi belum selesai ya Tuhan. Tapi kami percaya tangan Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami ingin memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan menerima, menyucikan, menguduskan persembahan ini. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh kami pakai Tuhan untuk alat dan kebesaran nama-Mu saja di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas semuanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.